Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa kembali dalam pembelajaran Syirah hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis larangan minum sambil berdiri. Adapun yang harus kalian kuasai yaitu yang pertama, melafalkan hadis larangan minum sambil berdiri dan terjemahnya. Yang kedua, menghafal hadis larangan minum sambil berdiri dan terjemahnya. Ketiga, memahami manfaat minum dengan duduk. Dan yang keempat, membiasakan diri minum dengan duduk. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Anak-anakku yang sholih-sholihah, mari kita hafalkan hadis larangan minum sambil berdiri. La yashrobanna ahadum minkum qa'iman. Artinya, janganlah seseorang di antara kalian minum dengan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, anak-anakku, ini adalah salah satu adab minum yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ya, bahwasanya kita tidak boleh minum dengan berdiri, jadi harus minum dengan duduk. Kenapa kita tidak boleh minum sambil berdiri? Karena kalau sambil berdiri, minuman yang kita minum tidak tersaring dengan baik sehingga zat-zat asing atau yang beracun akan masuk ke dalam tubuh kita. Anak-anakku, mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, dampak buruk yang pertama dari minum sambil berdiri yaitu dapat mengganggu kesehatan ginjal. Fungsi dari ginjal yaitu adalah sebagai filtrasi atau sebagai penyaring. Apabila kita minum sambil berdiri, maka nanti fungsi ginjal akan terganggu dan fungsi ginjal bekerja tidak optimal. Apabila kita minum sambil berdiri, nanti di sini dapat mengakibatkan kotoran akan menumpuk pada ginjal. Apabila ini dibiarkan, maka dapat mengakibatkan kerusakan ginjal secara permanen. Alangkah baiknya kita minum sambil duduk agar fungsi ginjal dapat bekerja dengan optimal. Oke, dampak buruk selanjutnya yaitu dapat mengganggu saluran pencernaan. Apabila kita minum sambil berdiri, di sini cairan yang kita minum melalui saluran pencernaan maka akan turun langsung mengenai dinding perut. Di sini dapat merusak dinding perut dan sistem pencernaan. Apabila kita minum sambil duduk, maka proses cairan yang kita konsumsi akan mudah dicerna bersamaan dengan makanan yang kita konsumsi. Oke, dampak buruk selanjutnya yaitu dapat mengganggu saluran kandung kemih. Selain mengganggu bagian lambung, minum sambil berdiri di sini dapat mengganggu saluran kandung kemih karena cairan yang kita minum melalui saluran pencernaan itu langsung masuk ke kandung kemih tanpa proses penyaringan. Di sini dapat mengakibatkan kotoran akan menumpuk pada bagian ureter. Alangkah baiknya yaitu kita minum sambil duduk agar proses cairan yang kita minum itu melalui proses penyaringan sebelum masuk ke saluran kandung kemih. Oke, dampak buruk selanjutnya yaitu pada proses pengenceran kadar asam akan terganggu. Di sini minum sambil berdiri dapat memicu naiknya asam lambung. Apabila kita sering melakukan minum sambil berdiri, maka di sini dapat mengakibatkan proses pengenceran kadar asam akan terganggu karena air minum yang kita konsumsi dengan secara cepat, maka di sini proses pengenceran kadar asam dalam tubuh akan sulit untuk diproduksi. Sensasi yang dirasakan selanjutnya yaitu bisa merasakan perih pada perut sampai ke tenggorokan. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka asam tersebut akan mengganggu dan mengikis lambung dan melukai pada bagian lambung. Alangkah baiknya yaitu kita minum sambil duduk agar proses pengenceran kadar asam dalam tubuh kita tidak terganggu. Oke, dampak selanjutnya yaitu tingkat oksigen akan terganggu, di mana air minum yang kita konsumsi melalui sistem pencernaan yang begitu cepat maka berisiko akan mengganggu fungsi dari paru-paru dan jantung. Secara tidak langsung di sini akan mengganggu tingkat oksigen dalam darah. Akibatnya tubuh akan merasakan seperti sesak dan pusing. Maka alangkah baiknya kita minum sambil duduk agar tingkat oksigen dalam darah dapat berjalan dengan baik. Oke, dampak selanjutnya yaitu dapat mengakibatkan penyakit jantung. Meski bahayanya tidak langsung, namun apabila cara minum sambil berdiri dilakukan secara terus-menerus, di sini dapat memicu terjadinya penyakit jantung.
alangkah baiknya kita minum sambil duduk. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan habis beraktivitas, habis berolahraga langsung minum ya sambil berdiri. Di situ teman-teman bisa rasakan bagaimana respon tubuh kita ketika kita minum cairan ya. Apabila kita sambil berdiri, rasanya lebih nyaman itu ketika kita melakukan minum sambil duduk. Oke, dampak selanjutnya yaitu ketika minum sambil berdiri yaitu dapat mengakibatkan sistem saraf menegang. Apabila kita minum sambil duduk, maka di sini kondisi sistem saraf parasimpatik di sini akan lebih rileks ya, maka sistem saraf tidak akan menegang dan proses penyerapan air yang kita konsumsi akan mudah diproses atau dicerna bersamaan dengan makanan yang kita konsumsi. Alangkah baiknya kita minum sambil duduk agar sistem saraf kita dapat lebih rileks. Oke, dampak selanjutnya yaitu minum sambil berdiri di sini dapat mengakibatkan rasa mules, rasa sakit perut, rasa mual. Di sini diakibatkan ketika kita minum, di sini dapat mengakibatkan tenggorokan kita sempit atau mengkerut ya. Dan di sini proses pencernaan makanan yang kita proses juga akan sulit untuk dicerna ya pada sistem pencernaan kita. Di sini juga dapat dan akhirnya di sini dapat mengakibatkan masalah pada perut yang kita rasakan. Alangkah baiknya kita minum sambil duduk agar rasa nyaman atau respon tubuh kita menerima lebih nyaman ketika kita mengonsumsi cairan air minum. Oke, dampak selanjutnya yaitu minum sambil berdiri. Di sini rasa haus akan susah hilang. Mungkin teman-teman pernah mengalami ya, ketika kita habis beraktivitas berolahraga minum langsung sambil berdiri. Di sini ketika minum itu rasa hausnya masih belum hilang. Minum segelas, minum sebotol, 2 botol itu rasa hausnya susah hilangnya. Namun apabila teman-teman minum sambil duduk, sambil santai dalam kondisi tubuh dalam keadaan rileks, maka di situ kondisi tubuh akan lebih nyaman ketika menerima cairan yang kita konsumsi. Oke, demikian teman-teman beberapa hal kondisi buruk di mana minum sambil berdiri dapat berakibat buruk terhadap kesehatan tubuh kita. Alangkah baiknya kita dapat mengonsumsi air minum dengan cara berduduk agar menjaga kesehatan tubuh kita. Semoga informasi ini dapat membantu dan menambah pengetahuan. Adapun tugas kalian hari ini yaitu yang pertama menghafalkan hadis larangan minum sambil berdiri beserta artinya dan mengerjakan buku halaman 47 dan 48. Anak-anakku, cukup sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan doa. Sekian dari Ustazah, jangan pernah lupa selalu minum dengan duduk. Tugasnya Ustazah tunggu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.